Apakah Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Nama Atlantis mungkin terdengar seperti kisah fiksi dalam dongeng barat, tapi siapa sangka dalam beberapa dekade terakhir muncul teori menarik dan kontroversial. Atlantis itu bukan di Samudra Atlantik, tapi di Nusantara. Kita mulai dari yang klasik. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno, Plato dalam dialognya Timaeus dan Critias. Ia menggambarkan sebuah negeri supermaju ribuan tahun sebelum Masehi. Negeri itu kaya, makmur, punya teknologi tinggi, sistem pertanian canggih, dan masyarakat yang terorganisir rapi. Namun karena keserakahannya, Atlantis dikutuk dan tenggelam ke dasar laut oleh murka para dewa. Awalnya orang mengira ini cuma alegori. Tapi lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau Atlantis itu benar-benar pernah ada? Dan bagaimana kalau letaknya di Indonesia? Teori Indonesia sebagai Atlantis. Seorang peneliti bernama Arisio Santos, dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, mengklaim bahwa Atlantis bukan di Samudra Atlantik, tapi di kawasan Asia Tenggara, terutama di sekitar Indonesia. Ini bukan tanpa alasan. Beberapa poin penting teorinya. Atlantis digambarkan sebagai negeri tropis yang kaya air, punya banyak gunung berapi, dan sistem sungai kompleks cocok dengan geografi Indonesia. Atlantis punya kekayaan emas, perak, dan hasil bumi melimpah. Indonesia dikenal sejak zaman dahulu sebagai tanah emas. Oleh para penjelajah asing, Atlantis disebut tenggelam dalam satu malam. Ada teori bahwa ini bisa dikaitkan dengan letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu, atau naiknya permukaan laut pasca zaman es sekitar 10.000 tahun lalu, yang memang menyebabkan banyak daratan Nusantara tenggelam. Tapi, fakta atau fantasi? Kita harus kritis. Sampai sekarang, belum ada bukti arkeologis konkret yang mengaitkan langsung peradaban di Nusantara dengan deskripsi Plato secara utuh. Banyak peneliti menganggap ini sebagai pseudoscience atau teori spekulatif. Namun satu hal yang pasti, Nusantara memang pernah menjadi pusat peradaban kuno yang besar, meski belum tereksplorasi sepenuhnya. Misalnya, situs Gunung Padang di Cianjur yang diperkirakan lebih tua dari piramida Mesir, atau jaringan maritim kuno di masa Austronesia yang sudah menjelajah samudra ribuan tahun silam. Kesimpulannya, mitos Atlantis di Nusantara belum tentu benar. Tapi teori ini mengingatkan kita bahwa sejarah kita mungkin lebih tua, lebih rumit, dan lebih hebat dari yang selama ini diajarkan di buku sekolah. Kita butuh lebih banyak riset, bukan hanya percaya buta atau menolak mentah-mentah. Jadi apakah Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Belum tentu. Tapi bahwa kita hidup di atas tanah yang pernah menjadi bagian penting dari peradaban kuno dunia, itu tidak bisa disangkal. Follow ayacarita.com karena kami percaya setiap jejak masa lalu menyimpan pesan untuk masa depan. Like, share, dan bantu sebarkan sejarah Nusantara.